Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada perkuliahan kita yang ke-12 untuk mata kuliah filsafat hukum. Tentu tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki ujian akhir semester. Nah, saya harapkan kepada saudara-saudara mahasiswa untuk kembali mempelajari materi-materi yang sudah pernah diberikan, sehingga nanti lebih mudah ya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat mengerjakan tugas uh, ujian akhir semester. Baik, kali ini kita memasuki seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa kita memasuki pertemuan yang ke-12 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang apa itu aliran positivisme di dalam hukum. Ya, sebelum kita lanjut membicarakan tentang positivisme, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan positivisme itu. Nah, berdasarkan berbagai literatur dikatakan bahwa positivisme adalah suatu aliran filsafat ya yang dimulai pada abad ke-19 ya, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh paradigma berpikirnya Galileo Galilei, ya, ada Isaac Newton, kemudian Auguste Comte. Selain itu pula positivisme atau yang sepadan dengan konsep tentang kebenaran yang menolak finalisasi di dalam kehidupan, di mana Galilean memandang semesta adalah situasi acak dari suatu jumlah hubungan atau cause efek yang tak terhingga. Tentu kita masih ingat semua apa teori yang pernah dikemukakan oleh Galileo. Nah, Galileo itu uh, mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diyakini oleh gereja-gereja pada masanya itu. Jadi kalau menurut Galileo itu bumi itu adalah suatu planet sendiri yang mengitari matahari. Ya, berbeda dengan konsep yang kita kenal sekarang itu. Ya, kalau menurut konsep yang dikenal oleh Galileo itu adalah bumi itu yang justru yang mengelilingi matahari. Sehingga menurut dia, sentral atau pusat atau epicentrum daripada tata surya itu ada pada matahari. Itu konsep yang dikemukakan oleh Galileo. Nah, kemudian masih lanjut tentang positivisme hukum. Nah, positivisme hukum itu pada dasarnya kalau kita lihat itu kata positif itu adalah akar kata dari turunan dari bahasa Latin. Ya, jadi istilah positif yang kita gunakan itu sebenarnya akronim uh, atau singkatan itu diambil dari bahasa Latin, yaitu ada ponere, kemudian posui, dan positus atau meletakkan. Ya, jadi sebenarnya pengertian daripada positif itu meletakkan. Jadi kalau kita bicara positivisme hukum itu tentu jangan mencari padanannya, jangan mencari lawannya. Tentu tidak ada negatifnya gitu ya, negativisme hukum tidak ada. Nah, maksud lebih jauh daripada kata tersebut adalah bahwa urusan salah dan benarnya ya atau adil dan tidaknya suatu keputusan itu tergantung sepenuhnya pada hukum yang telah diletakkan. Maknanya apapun putusan yang dikemukakan oleh pengadilan ya, sepanjang itu menggunakan hukum positif, maka itu harus kita anggap benar. Nah, itu dogma yang doktrin yang harus kita terima di dalam ilmu hukum. Itu sebabnya dalam ilmu hukum kan, utamanya kita di Indonesia dalam praktek empirisme hukum itu, pengadilan itu kan bertingkat-tingkat. Nah, jadi putusan para pengadilan pertama bisa diuji pada pengadilan-pengadilan selanjutnya. Nah, kemudian hukum adalah perintah dari penguasa atau command of lawgivers. Nah, itu konsep yang ada di dalam positivisme hukum. Jadi pemerintah itu atau penguasa itu membuat hukum. Nah, semua yang disebut hukum harus melewati proses birokrasi kekuasaan, sehingga pendekatan hukum didekati dengan kacamata sangat formal. Sehingga itu sebabnya hukum akhirnya menjadi formalistik.
tentu kita paham kenapa ada statement seperti yang dikemukakan pada poin yang ketiga ini. Karena seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa proses pembuatan hukum itu, utamanya di Indonesia, itu peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh DPR ya atau DPRD ya. Dalam hari ini bekerja sama dengan pemerintah ya. Nah, bisa usulan peraturan perundang-undangan itu dari pemerintah, tapi bisa juga itu dari DPR dan disahkan secara bersama-sama. Itu yang kita sebut sebagai hukum. Itu sebabnya dalam poin keempat ini menerangkan bahwa hukum itu hasil dari suatu proses birokrasi. Karena memang seperti itulah pembuatan hukum di kita. Ada step-stepnya. Nah, selanjutnya penganut positivisme hukum kerap pula berpandangan sebagai hukum formalisme. Nah, tadi karena hukum-hukum yang dibuat dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum itu melalui serangkaian kegiatan atau serangkaian proses-proses birokrasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa hukum positivisme itu juga disebut sebagai hukum yang sangat formal. Gitu. Nah, masih tentang positivisme yang sangat menitik beratkan pada metodologi ya dalam refleksi filsafatnya itu. Nah, kenapa disebut mengedepankan metodologi? Nah, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, dalam empirisme dan nasionalisme dan rasionalisme pengetahuan masih ada proses yang direfleksikan. Nah, maka dalam positivisme kedudukan pengetahuan digantikan oleh metodologi. Dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak zaman Renaissance ya dan subur pada zaman masa Aufklärung atau masa pencerahan adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Jadi dalam positivisme hukum itu mengembangkan suatu metodologi. Metodologi itu adalah cara atau proses-proses yang didapatkan sebelum membuat suatu keputusan. Nah, proses-proses itu adalah merupakan serangkaian dari kegiatan-kegiatan ilmiah, ya, kegiatan-kegiatan ilmiah yang bertujuan supaya nanti pada proses pengambil keputusannya atau proses pengambilan kesimpulannya itu mempunyai basis argumentasi yang kuat. Nah, positivisme berbasis kepada suatu hal yang real dan konkret. Ya, itu yang perlu kita pahami ya. Jadi positivisme itu sangat berbasis pada kondisi-kondisi yang real dan konkret. Sehingga dalam aliran ini tidak dikenal lagi membicarakan mengenai esensi. Karena sifatnya sudah real dan konkret, maka tidak perlu lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya esensi daripada suatu peraturan perundang-undangan. Nah, secara singkat, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia. Ya, hal ini disebut positif karena ditetapkan oleh manusia. Dalam bahasa Latin, ius positivum. Ya, positif itu artinya menetapkan, dan positum itu artinya penetapan. Nah, oleh Bonaventura de Sousa Santos memiliki pandangan yang menarik mengenai masa positivisme. Dia mengatakan bahwa masa ini atau masa positivisme ini mempunyai nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam. Jadi menggunakan basis-basis pengetahuan ilmu alam. Ya. Nah, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol dan digeneralisasi, sehingga gejala ke depan bisa diramalkan. Jadi dalam ilmu alam itu, semua fenomena itu bisa dikaji, proses kejadiannya, ya, bisa dilakukan analisis, bisa dilakukan penelitian, ya, kenapa hal itu terjadi, kenapa matahari terbit di sebelah timur, itu bisa dibuktikan secara ilmiah, kenapa matahari hanya bersinar pada siang hari saja dan malam hari matahari itu tidak bersinar, itu dikaji secara ilmu pengetahuan dan itu bisa ditemukan jawabannya. Kenapa pada malam hari ada bintang, kemudian ada bulan, itu juga bisa dikaji dan itu tidak sulit pembuktian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu alam. Nah, selanjutnya positivisme itu merupakan perkembangan lebih lanjut daripada aliran empirisme. Nah,
Kemudian positivisme melalui atau meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Jadi di dalam positivisme hukum itu harus realistis gitu, harus bisa dilihat, tidak bisa hanya dibayangkan ya. Harus ada bukti empiris yang dapat kita lihat dan itu kita sebut sebagai positivisme hukum ya, atau bisa juga disebut sebagai hal-hal yang bersifat empiris. Nah, positivisme mengembangkan pemahaman empiris dengan mengatakan bahwa puncak tertinggi dari pengetahuan manusia adalah sains empiris, yaitu ilmu yang berangkat dari verifikasi yang ketat ya, dan fakta yang dapat diukur. Jadi di dalam pendekatan positivisme hukum itu segala hal itu harus bisa dibuktikan. Jadi tidak abstrak gitu. Kalau kita ingin mengatakan bahwa si A itu bersalah, maka di dalam pengadilan harus ada pembuktian yang clear, harus ada bukti yang bisa divalidasi, yang menyebabkan hakim dapat mengambil keputusan atau membuat keyakinan hakim itu menjadi kuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tanpa fakta-fakta yang ada itu, maka di dalam aliran positivisme hukum itu sulit untuk bisa melakukan pembuktian. Nah, itu sebabnya dalam proses peradilan itu, ya, peradilan itu, maka pembuktian itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, Auguste Comte. Ya, Auguste Comte itu merupakan seorang yang pertama mengembangkan pemikiran positivisme. Itu sebabnya dia dikenal sebagai bapak positivisme hukum. Melalui bukunya yang berjudul Course of the Philosophy Positive atau Course of Philosophy Positive, Course of Positive Philosophy yang terbit pada abad ke-18, 1842 ya. Nah, dikatakan bahwa untuk menciptakan suatu keadilan, maka diperlukan sebuah tatanan yang pasti, dan tatanan tersebut tidak dapat diubah secara sembarangan, ya, maupun diganggu-gugat. Nah, inilah esensi daripada positivisme hukum itu. Jadi, dengan melakukan pendekatan positivisme hukum itu, dengan bertujuan untuk mencapai suatu keadilan, maka dibutuhkan satu tatanan yang pasti, ya, pasti, dan tatanan tersebut tidak dapat diubah secara sembarangan maupun diganggu-gugat. Jadi harus ada pembuktian ya, yang dapat diverifikasi dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan untuk menerangkan bahwa kejadian-kejadian itu benar sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan atau yang dibuktikan. Nah, masih menurut Comte, apa yang menjadi objek dalam pengetahuan ilmiah adalah sesuatu yang mampu diamati. Jadi bukan yang abstrak gitu. Jadi kalau misalnya kita menerangkan bahwa si A melakukan pembunuhan terhadap si B, maka kita harus bisa membuktikan bagaimana A itu bisa melakukan pembunuhan terhadap B. Ya, kapan dia melakukan itu, bagaimana cara yang melakukan itu, siapa yang melihat pada saat pembunuhan itu dilakukan. Ya, jadi harus dibuktikan dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian tahapan perkembangan hukum itu masih menurut Comte. Menurut Comte ada beberapa tahap dalam proses perkembangan hukum. Yang pertama itu adalah tahap teologis. Dalam tahapan ini manusia percaya pada kekuatan ilahi di belakang segala alam. Jadi pada awalnya manusia itu sangat, bahkan sampai sekarang pun seperti itu, masih mengedepankan hal-hal yang bersifat agamis, ya, atau teori-teori tentang teologis. Jadi selalu diyakini bahwa apa yang terjadi atau seluruh gejala alam yang terjadi itu ada yang menciptakan di belakangnya. Itu kita kenal sebagai Tuhan, atau mereka sebut sebagai kekuatan ilahi. Nah, kemudian tahap kedua, tahap metafisik. Nah, dalam tahap ini, ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik. Jadi pada saat memasuki tahap metafisik itu hal yang abstrak yang selalu diterangkan di situ, tidak pernah menerangkan hal-hal yang bersifat empiris. Jadi ada periode di mana manusia masuk pada tahap yang itu. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, tahap positif. Nah, dalam tahap ini gejala alam ya tidak lagi diterangkan dengan ide atau abstrak. Tadi abstrak tuh dia menggunakan teori-teori metafisika. Jadi untuk menerangkan
ilmu alam itu tidak lagi dengan menggunakan teori-teori metafisika, tapi sudah menggunakan teori-teori yang bersifat positif. Jadi kita bisa membuktikan gitu, misalnya bagaimana matahari mengelilingi bumi, ya, bagaimana hubungan antara bulan dan matahari, bagaimana hubungan antara planet-planet lain dengan bumi dan seterusnya, bagaimana sirkulasi di dalam proses tata surya. Nah, itu bisa dibuktikan. Nah, ada 4 ciri daripada positivisme menurut Comte atau Auguste Comte. Yang pertama berdasarkan fakta. Jadi harus real, harus ada faktanya, bukan abstrak. Kemudian yang kedua sifatnya terus-menerus, ya, continue. Dan apabila terjadi kesalahan atau kegagalan, maka akan diperbaiki berdasarkan realitas kehidupan. Ya, jadi kalau ada kegagalan bisa dikoreksi. Kemudian yang ketiga, akan terus berusaha untuk menciptakan kepastian hukum. Ya. Dan yang keempat, akan terus berusaha menuju ke arah pada hal-hal yang bersifat lebih cermat, ya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan gitu. Jadi ada 4, ya, ciri positivisme hukum menurut Comte. Nah, selanjutnya, meskipun positivisme dilahirkan melalui pemikiran Comte, nah, konsep positivisme hukum itu juga dikenal pemikiran John Austin yang dipengaruhi oleh Jeremy Bentham. Ya. Nah, positivisme hukum itu mengkritisi habis-habisan dalam hukum natural law, ya, atau hukum alam, ya, gitu ya, yang menjadikan moralitas sebagai tolak ukur daripada segala-galanya. Nah, maka pada saat positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum sebagai suatu tawaran pemikiran. Jadi di dalam memahami tentang positivisme hukum itu memisahkan antara moral dan hukumnya. Itu yang kita kenal saat ini. Jadi ada tatanan moral, kemudian ada tatanan hukum. Tatanan hukum itu harus tertulis, sementara moral itu tidak tertulis. Kemudian moral itu tidak mempunyai sanksi, kemudian maksudnya sanksi dari negara, kemudian hukum itu mempunyai sanksi. Nah, apabila hukum alam berpandangan bahwa terdapat otoritas yang lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka legal positivisme menyatakan bahwa manusia lah yang mempunyai otoritas yang tertinggi tersebut. Nah, namun ada perspektif yang harus kita pahami. Jadi dalam dalam hukum alam itu selalu mengedepankan Tuhan, ya. Ada proses ketuhanan di situ yang selalu dikedepankan, ya. Tetapi di dalam legal positivisme itu manusia dianggap sebagai satu sentral. Ya, manusia dianggap sebagai satu sentral dari segala proses perbuatan hukum itu. Ya, itulah ciri atau membedakan antara positivisme hukum dan hukum alam. Nah, kemudian teori Huijsberg menyebutkan ada 3 cabang positivisme. Tadi kalau ada ciri positivisme tadi menurut Comte, tetapi menurut Huijsberg itu ada 3 aliran daripada positivisme. Yang pertama, positivisme sosiologis. Ya, positivisme sosiologis itu memandang sebagai segala sosial semata, memandang hukum sebagai gejala sosial semata, sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui ilmu yang baru muncul saat itu, atau sosiologi. Kemudian yang kedua, positivisme yuridis, yaitu hendak mempersoalkan arti hukum sebagai gejala tersendiri, ya, menurut metode ilmu hukum positif. Kemudian yang ketiga, ajaran hukum alam dekat dengan positivisme yuridis, adalah suatu disiplin hukum tentang yang diberi nama ajaran hukum umum. Jadi itu ada 3 aliran hukum positivisme atau cabang positivisme menurut Theo Huijsberg. Nah, kemudian menurut Ian Hacking, ya, positivisme telah menjadi tidak hanya bersifat sains, tetapi juga menjadi seolah-olah sebagai suatu agama humanis yang modern. Jadi dianggap sebagai suatu agama humanis yang modern itu karena semua orang harus tunduk terhadap hukum positif itu. Ya, kalau orang yang melanggar aturan itu, maka tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, positivisme itu dikatakan menjadi agama karena telah melembagakan pandangan dunianya menjadi doktrin bagi berbagai bentuk pengetahuan manusia dan positivisme. Salah satu bentuknya itu adalah dalam bentuk produk-produk hukum. Nah, hukum dapat dibedakan dalam 2 corak. Ada yang disebut sebagai aliran hukum positif analis, atau yang kita kenal sebagai analytical jurisprudence,
atau yang biasa juga disebut sebagai positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, dan aliran hukum murni atau Rein Rehlehre yang juga dikenal positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Nah, pada perkuliahan berikutnya kita akan membahas teori yang dikemukakan oleh kedua filsuf ini. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harapkan supaya sekali lagi saya menghimbau supaya materi-materi yang telah lampau, yang telah diberikan itu dipelajari kembali, dibaca-baca, kemudian bisa juga menggunakan referensi yang lain tentang filsafat hukum. Saudara-saudara mahasiswa bisa mempelajari kembali sehingga nanti bisa mengambil benang merah itu, ya, antara pelajaran pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu. Sehingga nanti bisa menjadi bekal kalian di dalam proses mempelajari ilmu hukum untuk semester-semester berikutnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.